Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian selalu diberikan nikmat sehat dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Rizky Fariza, mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada dari tim KKN PPM UGM di Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan topik terkait dengan penggunaan kembali sistem rainwater harvesting. Untuk mengawali bahasan kita, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman masih asing dengan apa yang disebut dengan rainwater harvesting. Maka dari itu, kita bahas dahulu mulai dari pengertiannya. Rainwater harvesting itu sendiri secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu rainwater dan harvest. Nah, rainwater berarti air hujan, harvest sendiri itu berarti memanen. Kalau disatukan itu berarti memanen air hujan. Sedangkan secara istilah, rainwater harvesting merupakan teknik pengumpulan dan penampungan air hujan ke dalam reservoir, contohnya tangki atau waduk. Nah, setelah kita tahu apa itu rainwater harvesting, sekarang muncul pertanyaan baru. Mengapa kita perlu memanen air hujan? Alasan yang pertama yaitu meningkatnya kebutuhan terhadap air, terutama air bersih. Banyak faktor yang menyebabkan kebutuhan air ini meningkat. Salah satu contohnya terkait dengan kenaikan populasi penduduk. Jika semakin banyak orang yang mengambil air dari dalam tanah sebagai sumber air bersih, pasti lama-kelamaan air tanah akan habis. Maka dari itu, air hujan menjadi cadangan sumber air bersih. Kemudian yang kedua, keberadaan sumber air yang sangat fluktuatif. Fluktuatif di sini itu diartikan misal pada musim kemarau, misal pada musim penghujan air sumurnya itu melimpah, dan sedangkan pada musim kemarau sumurnya itu kering. Nah, pada saat musim kemarau itu air hujanlah yang jadi sumber air bersih yang dapat digunakan. Kemudian alasan yang ketiga yaitu sumber airnya terletak sangat jauh. Kemudian yang keempat, persediaan air dapat tercemar. Misal karena ada kegiatan pabrik, industri, bisa jadi juga ada tumpahan minyak, dan lain sebagainya. Tentu saja air yang tercemar tidak dapat digunakan sebagai air bersih. Kembali lagi lah ke air hujan sebagai cadangan sumber air bersih yang dapat digunakan. Nah, setelah mengetahui alasan kenapa kita belum memanen air hujan, sebenarnya apa urgensi bagi masyarakat Kecamatan Ayah, khususnya Desa Kalipoh, dalam menerapkan sistem pemanen air hujan ini? Dalam hal ini, kita perlu berkaca pada daerah lain. Salah satu yang terdekat yaitu daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Gunung Kidul terletak di dataran Kars, sama seperti Kecamatan Ayah. Nah, dari dulu sampai sekarang itu beberapa daerahnya sering mengalami kekeringan di musim kemarau. Mengapa bisa mengalami kekeringan? Padahal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di materi terkait potensi wilayah Kars, dataran Kars sendiri itu dikenal mampu menyimpan air di dalam tanah dalam jumlah yang besar. Tetapi walaupun demikian, umumnya permukaan dataran Kars itu akan kering pada musim kemarau, sehingga apabila kemaraunya berkepanjangan dapat memicu bencana kekeringan. Kalau dilihat di Kecamatan Ayah sendiri, alhamdulillah masih dikaruniai banyak lahan subur, bahkan saat musim kemarau. Kalaupun terjadi kekeringan, mungkin tidak akan separah yang terjadi di Gunung Kidul. Walaupun demikian, dengan menerapkan sistem pemanenan air hujan ini tentunya dapat mengatasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Nah, sekarang kalau kita tahu wilayah di Kecamatan Ayah masih terlihat normal, sebenarnya bermanfaat tidak sih kita mengaplikasi sistem ini walaupun dalam keadaan normal? Jawabannya tentu saja bermanfaat. Yang pertama, dapat menghemat biaya. Misal dari biaya membeli air, ataupun biaya membayar listrik dalam rangka menghidupkan pompa air. Kemudian yang kedua juga bisa menghemat penggunaan air tanah. Tentunya sebagai wujud kita ikut melakukan konservasi sumber air tanah. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengaplikasikan di bangunan. Umumnya ada dua teknik memanen air hujan. Yang pertama yaitu memanen
dengan atap bangunan. Yang kedua yaitu memanen air hujan sekaligus limpasan di permukaan tanah dengan bangunan reservoir. Contohnya kolam, embung, parit, dan sebagainya. Perbedaannya hanya ada di cakupan ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu kalau dengan atap bangunan hanya bisa menjadi sumber air untuk satu bangunan itu sendiri. Sementara untuk teknik kedua, karena dia disimpan di embung, kolam, dan itu juga hasilnya lumayan banyak, dapat digunakan lebih dari satu rumah atau bangunan. Tetapi untuk instalasi di rumah sangat disarankan menggunakan yang dengan atap bangunan karena lahan yang digunakan lebih hemat seperti itu. Sekarang kita akan fokus ke gambar rumah yang ada di sini. Sebenarnya ada 3 komponen utama dari sistem pemanen air hujan ini. Ada catchment atau area tangkapannya yang berupa atap, kemudian ada storage atau tempat penyimpanan air yang sudah kita tangkap, dapat berupa bak, tangki air, drum, atau dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghubungkan antara ada catchment dan storage ini, ada delivery system atau sistem penyalurannya. Biasanya di rumah itu berupa talang air atau pipa paralon. Nah, prinsipnya ini cukup sederhana Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, yaitu tangkap, alirkan, kemudian simpan. Hanya 3 itu saja. Untuk desainnya itu terserah pada pemilik rumah dan atau bangunan, sekaligus juga menyesuaikan ketersediaan lahan yang masih ada. Di balik prinsipnya yang sangat sederhana, terdapat beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama ada bacteriological water quality, kemudian yang kedua adanya insect factor. Yang pertama bacteriological water quality itu air memiliki kemungkinan berkontaminasi bakteri sebagai akibat dari kotoran yang ada di atap rumah atau talang air. Selain itu, kotoran juga dapat masuk ke dalam bak penyimpanan air. Nah, oleh karena itu, perlu dijaga kebersihannya, mulai dari atap, talang, sampai tempat penyimpanan air itu. Bisa juga ditambahkan sejenis saringan pada ujung pipa yang masuk ke tempat penyimpanan air. Perlu juga dikuras apabila sedang tidak digunakan. Kemudian yang kedua terkait insect vector, itu tidak lain tidak bukan ada serangga. Karena ada air pada bak penyimpanan yang tidak mengalir, tentunya dimungkinkan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur. Nah, maka tempat penyimpanan ini perlu diberi penutup. Bisa juga ditambahkan obat khusus, atau juga boleh juga menempatkan hewan predator alami sidik nyamuk, contohnya seperti ikan. Nah, harapannya diskusi kita mulai dari pengertian hingga tantangan sistem pemanenan air hujan tadi dapat menambah wawasan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekaligus menawarkan solusi untuk menghadapi perubahan iklim yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, berikut beberapa sumber materi yang kita diskusikan tadi. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada mitra-mitra tim KKN PPM UGM di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen yang sudah ikut menyukseskan program-program yang kami buat. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram dan juga YouTube. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.